Salam jumpa lagi bersama saya Romo Ino. Tentu menemani Anda di kesempatan ini kita berbicara tentang siapa itu almarhum Uskup Emeritus Anton Paine Ratu SPD. Dan kita akan mendengar seperti apa beliau ketika di saat-saat akhir hidupnya, perawatan dan juga bagaimana pelayanan di Putri Maranatha yang menjadi pendiri adalah beliau sendiri. Dan telah berada bersama saya di studio ini, di tempat ini dalam acara meja komsos ini Romo Ekonom Keuskupan Atambua, Romo Celsus Nisi. Romo, selamat siang. Selamat siang. Suster Melani sebagai putri sulung dari Putri Maranatha. Suster, selamat siang. Selamat siang. Terima kasih karena sudah menyempatkan diri dalam kesibukan di saat-saat untuk persiapan untuk pemakaman dan seterusnya masih hadir di tempat ini. Romo, tentu teman-teman sahabat Komsos ingin tahu seperti apa saat-saat akhir ketika Romo yang langsung menangani beliau dari perawatan hingga menghembuskan nafas yang terakhir. Baik, terima kasih. Saya sedikit menceritakan kisah-kisah di akhir-akhir hidup dari Monsinyur Anton Paine Ratu SPD ini. Tanggal 29 pagi, saya ditelepon oleh Romo Vincent Manek, Kepala SMK Bitauni, yang mengabarkan kalau almarhum Bapak Uskup Emeritus terjatuh, dan terjatuh 2 kali pada dini hari. Maka pagi itu sekitar jam 6 saya langsung ke Bitauni untuk pergi memastikan kondisi Bapak Uskup dan mengambil keputusan untuk tindakan-tindakan lanjut. Ketika tiba di Bitauni, saya lihat bahwa kondisi Bapak Uskup, kaki bagian kanan, paha bagian kanan itu ada terkilir. Maka untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan, saya langsung mengambil keputusan untuk membawa Bapak Uskup Emeritus ke Rumah Sakit Umum Daerah Atambua untuk di ronsen dan di CT scan. Ketika kami tiba di rumah sakit, diadakan ronsen, CT scan, semua dalam keadaan aman. Hanya ada satu kendala, yaitu ada di paru-paru Bapak Uskup dan ada sedikit pengecilan di bagian otak karena faktor usia. Itu yang membuat beliau kadang-kadang jalan agak sempoyongan. Kemudian dalam proses perawatan ditangani oleh para dokter ahli di Rumah Sakit Umum Daerah Atambua ini secara baik. Dan ketika kami menjaga beliau, malam saya pergi, siang saya pergi, pagi saya ajak untuk bernyanyi dan beliau menyanyi. Saya punya video-video yang dimana beliau bernyanyi saat sakit. Sementara simpan. Saat sakit beliau nyanyi, tepuk tangan, nyanyikan lagu-lagu Natal dan lain sebagainya. Kemudian ketika mau diantar itu, apakah ada reaksi, ada penolakan seperti apa ketika Romo harus bilang bawa ke rumah sakit seperti itu? Ini yang untuk saya agak menarik dari apa yang dilakukan oleh Bapak Uskup. Biasanya kalau kita mau untuk membawa Bapak Uskup ke rumah sakit pasti akan ada penolakan, ya. Tidak mau, alasan lain-lain sebagainya. Tapi waktu itu ketika saya bisik di telinga, Bapak Uskup saya bawa ke rumah sakit untuk di sana ditangani secara baik. Beliau langsung menyatakan iya. Itu untuk saya sesuatu yang jarang saya temukan jarang temukan di dalam diri Bapak Uskup Anton. Beliau paling anti yang mau ke rumah sakit, apalagi menginap di tempat yang asing untuk. Itu mungkin susah. Suster, bagaimana mengenal sosok beliau lebih dekat sebagai putri sulung Putri Maranatha? Siapa itu Bapak Uskup Emeritus? Baik, terima kasih. Sejak tahun 2015 saya diutus untuk ke tempat baru atau komunitas Bitauni waktu itu. Tujuannya ialah untuk membantu menolong Bapak Uskup, memperhatikan Bapak Uskup. Sejauh yang saya mengenal pribadinya adalah seorang yang tegas, disiplin dan berani. Ya. Tegas dalam arti untuk kami, misalnya ambil barang di tempat itu, tetap simpan kembali di tempat itu. Kembalikan di tempatnya. Tidak boleh pindah-pindah. Kalau itu buku-buku atau ballpoint atau apa saja yang kita ambil di situ, tetap di situ.
Dan kalau saya mengenal beliau punya kerohanian, kalau pagi hari kita mau bertemu atau tamu siapa saja yang bertemu, pasti saja tidak bisa karena beliau masih urus kerohaniannya sesudah makan pagi. Kalau pagi hari sebelum makan misa, sesudah makan dilanjutkan dengan doa briefer dan doa rosario. Setelah doa rosario pasti saja meditasi atau kontemplasi. Berarti semuanya sudah terpola secara baik. Iya, itu Yes. tiap hari dilakukan seperti itu. Sampai saat akhir Sampai- dari hidupnya. Ya, sampai saat akhir di mana tanggal 22 Desember saya diinformasikan oleh Bapak Uskup Monsinyur Anton almarhum. Beliau mengatakan kepada saya, Melan, nanti tanggal 24 siang saya dijemput ke Haumeni untuk Natal bersama dengan umat Haumeni. Tanggal 25 saya yang misa. Lalu saya sedikit protes karena melihat kondisi Bapak beliau yang tidak sudah menurun. sudah menurun. Jadi saya bilang, Bapak sebaiknya tidak usah. Tapi beliau mengatakan, saya sudah menjawab iya. Umat di sana sudah menunggu saya harus ke sana untuk melayani. Itu karakter beliau yang sangat kuat. Iya, Romo, memang menarik sekali ketika Romo mengatakan bahwa beliau langsung ikut. Apakah memang ada aura-aura yang menunjukkan bahwa beliau itu dalam posisi ya mungkin menurun keadaannya, itu menurut Romo seperti apa? Ya, sepintas yang saya lihat kondisi beliau drop, maka ketika saya bisik di telinganya kita ke rumah sakit, beliau langsung mengiyakan. Yang kesan yang saya tangkap, beliau kesakitan. Tapi kesakitannya itu tidak diungkapkan lewat kata-kata dan lain sebagainya. Kesakitannya itu diungkapkan lewat ya untuk dibawa ke rumah sakit. Itu untuk saya sesuatu jarang. Tidak ada sesuatu penolakan, tidak ada gitu. penolakan. Itu sesuatu yang luar biasa yang ditunjukkan oleh beliau seperti itu. Romo, ketika mau diantar lagi ke rumah sakit sampai pada akhir dari perjalanan hidup beliau, itu apa yang Romo rasakan dari dekat sampai beliau mengembuskan nafas yang terakhir? Baik. Yang saya tangkap, beliau sosok yang beriman. Beliau sosok yang beriman, kami berdoa bersama-sama ketika berada di rumah sakit dalam keadaan sakit bagaimanapun, beliau tetap berdoa. Yang kedua, dia memikul penderitaannya itu dengan begitu sabar. Ketika kakinya yang bagian kanan itu terkilir dan sakit begitu berat, kami salah putar kakinya atau ketika mau dipindahkan ke tempat tidur yang lain, teriakan hanya satu kata saja, Ade. Nah, itu saya sudah tahu bahwa beliau kesakitan dan seperti itu. Dan yang menarik, pagi pada hari beliau hendak akan meninggal itu, pagi jam 6 saya ditelepon oleh dokter Mary yang ada di Rumah Sakit Marianum Haliluli. Tolong datang cepat karena kondisi Bapak Uskup semakin menurun. Dan ternyata malam sebelumnya itu beliau cari saya. Ekonom di mana? Ini dia harus hadir di saya punya samping. Itu yang untuk saya menangis ketika itu. Berarti betul-betul malah iya. kedekatannya dengan Romo. Ketika saya tiba di Rumah Sakit Marianum, saya panggil, Bapak Uskup, saya ada di sini. Beliau balik, kemudian masih lihat saya, pandang saya lama-lama, mungkin untuk memastikan bahwa ini benar-benar saya atau bukan. Kemudian saya pegang tangannya. Beberapa saat kemudian kondisi semakin menurun. Saya putuskan untuk membawa ke rumah sakit umum daerah Atambua. Oh iya. Seperti itu. Ya, Suster, ketika apakah ada tanda-tanda juga, Suster, di saat-saat akhir dari perjalanan hidup beliau mau masuk ke tahun yang baru, mendekati ulang tahun, apakah ada tanda-tanda yang mau mengatakan bahwa ada sesuatu akan terjadi begitu? Saya melihat tanda-tanda itu, tetapi untuk saya tebak bahwa nanti harus terjadi seperti ini, tidak. Karena yang tampak di sana adalah tidak terlalu mengeluh. Karena pada tanggal 28 malam beliau memang jatuh. Jatuh pertama pada jam 12.30.
jam 12.30 beliau jatuh, kemudian dibantu oleh Frater Attilio dengan Om Sile. Setelah itu pada jam 2:30 jatuh lagi yang kedua, itu yang paha bagian kanan ini kena terbentur di Tembok. pintu atau Pintu, tembok, iya. ya, memar itu. Kalau saya lihat itu seperti itu dan isinya sedikit keras. Lalu kemudian pagi hari saya ditelepon Frater Dio pada jam 3 kami pergi. Saya dengan suster-suster, saya bangunkan suster-suster, kami ke atas pergi lihat. Lalu yang tindakan pertama yang saya lakukan adalah saya mencoba untuk cek tensi. Tensi beliau itu hanya 115/54. Di saat-saat Nah, itu, akhir. di saat-saat akhir itu. Lalu saya bilang, aduh ini Bapak drop ini, sepertinya seperti itu, rasanya seperti itu. Saya sudah mulai pikir ini kecapean, karena mungkin dari Haumini datang belum terlalu ini, tapi beliau tetap semangat, Tetap semangat. dan ya tetap semangat sehingga saya tidak curiga bahwa nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan bersama. Ya, ya. Saudara, memang kisah-kisah akhir ini memang ditahui baik oleh Suster Melan. Ada Romo Sel sendiri yang betul-betul dekat dengan beliau di saat-saat akhir dari perjalanan hidup beliau. Romo, ini terakhir kami ingin tahu sedikit. Ketika meninggal, apakah ada sesuatu pesan atau apa? Atau mungkin Romo merasakan apa ketika perawatan yang paling akhir dengan beliau? Baik, terima kasih. Saya awali dengan kisah ini. Tanggal 22 beliau menulis sebuah memo untuk saya. Dan yang menarik itu tulis tangan. Dia tulis tangan, kemudian isi memonya meminta saya untuk nanti mendukung acara ulang tahun beliau pada tanggal 2. Dan dalam memonya itu yang ditulis tangan sendiri oleh beliau, saya baca itu tidak biasa. Tidak biasa tulisan tangannya itu, biasanya hanya cukup nota, titik 2, 1 ini, 2 ini, 3 ini. Ini ada yang beda. Ada yang beda. Beliau tulis begitu agak panjang sedikit dan lain sebagainya. Dan waktu tanggal 30, ini yang menarik, tanggal 30 beliau pagi-pagi sudah minta frater untuk telepon saya, minta ekonom untuk datang ke ini. Saya cepat-cepat, saya pikir terjadi hal yang tidak diinginkan, saya cepat-cepat ke sana. Ini saya harus pulang ke Bitauni, ini tanggal 2 ulang tahun ini. Kemudian saya bilang, iya kita pulang sudah. Waktu itu karena beliau mungkin cemas karena nanti ada yang mungkin membawanya ke tempat lain, mati-matian untuk harus di mobil saya. Saya ya ini mobil saya tidak bisa muat. Jadi ini harus tidak- mati-matian di mobil ekonom. Mati-matian. Saya bilang nanti saya ikut dari belakang, saya masih singgah ambil itu kursi roda di Haliluli. Dan ketika menyaksikan kematian beliau sangat tenang beliau. Waktu para dokter berupaya untuk memberikan napas buatan dan lain sebagainya, ketika itu beliau begitu tenang dan lain sebagainya sampai dinyatakan oleh para dokter telah meninggal dunia. Jadi Seperti betul-betul sangat tenang. sangat tenang. Romo, ingin kami tahu sejauh mana kedekatan Romo dengan Bapak Uskup almarhum, seperti apa? Yang saya alami bersama dengan Bapak Uskup Anton, saya melihat beliau itu sebagai seorang figur bapak yang sangat baik. Kalau kita lihat jauh, kita lihat orang ini tegas, mungkin agak susah untuk kita dekati dan lain sebagainya. Tetapi ketika kita sudah dekat dengan beliau, ternyata kebapaannya itu begitu besar. Dan ketika beliau lagi kesakitan dan lain sebagainya, masih bergurau dan lain sebagainya, masih cerita begitu banyak. Dan kesan yang untuk saya yang harus saya tiru, segala sesuatu harus ditulis dengan baik, diarsipkan dengan baik. Tiap awal tahun pasti saya harus kirim 2 agenda. Agenda yang satu untuk buku hariannya, agenda yang satu untuk khotbah-khotbahnya. Semua khotbah Masih ditulis rapi. ditulis dengan baik. Nah, ini tahun ini terakhir saya tidak bisa kirim agenda, padahal
waktu di rumah sakit saya bilang nanti sampai di Bitauni saya kirim agenda, saya antar agenda, tapi ya memang kehendak Tuhan sudah lain seperti itu. Iya betul ya, memang menarik sekali bagaimana beliau sangat suka untuk menulis dan itu sudah sangat tersimpan secara rapi. Suster, beliau setelah pergi dan meninggalkan catatan indah untuk biara Putri Maranatha sebagai putri bungsu, putri sulung, putri sulung. Apa yang harus belajar dari beliau sendiri? Apa yang mau dipelajari? Apa yang tertinggal untuk dikenang selalu? Terima kasih. Beliau titip pesan supaya setia doa, setia dalam tugas. Setia doa dan setia dalam tugas. Dan beliau mengatakan jangan lupa berdoa karena doa itu adalah kunci untuk segala-galanya. Dan belajar, maju terus, jangan berhenti, berjuang terus. Ini pesan-pesan akhir yang yang beliau sampaikan kepada saya. Dan saya mau ceritakan sedikit tentang kejadian tanggal 2 itu, 2 Januari. Sebelum tanggal 2 Januari beliau sudah pesan kepada saya, Melan, saya mau makan enak. Mau makan enak pada hari ulang tahun saya, dan saya sudah menulis sebuah nota ke Romo Ekonom. Saya bilang, baik Bapak mau yang enak bagaimana? Karena saya pikir mungkin babi gitu, paling kita buat babi. Tapi menurut Bapak bilang tidak, yang enak. Bapak lupa itu mungkin makan di mana atau di mana, tetapi Bapak bilang saya senang yang dagingnya bulat-bulat saja, nanti makan baru potong. Dan waktu itu saya langsung bilang, oh ya saya tahu itu namanya bistik, saya bisa masak. Oh bisa, kalau begitu nanti siapkan itu daging, saya mau makan enak. Dan memang tanggal 2 itu kita harus makan enak. Saya bilang, baik Bapak. Dan kami waktu siapkan masakan itu, saya sudah kasih tahu suster mereka, kamu tolong masak seperti ini. Saya sudah siapkan semua bahan dan bumbu-bumbunya. Lalu kemudian mereka masak. Waktu mau hidang, saya bilang itu daging khusus, tidak boleh dipotong karena beliau sudah pesan. Waktu mau makan, bilang doa sudah kita mau makan. Akhirnya menunggu orang yang mau datang. Jadi ada sesuatu yang beda, suster. Ya, ada sesuatu yang beda. Ya, menunggu orang untuk mau doa, yang petugas doa makan itu belum masuk ke ruang makan. Bapak Uskup Domi sudah ambil alih doa, pimpin makan, doa makan saat itu. Lalu kemudian habis itu saya bawa sup biasa di piring. Biasanya makanan pembuka untuk beliau itu adalah sup. Jadi saya bawa sup ini antar. Lalu Bapak lihat saya ini, Melan mungkin tidak mengerti apa yang saya maksud. Lalu saya bilang, saya mengerti Bapak. Ya, kamu punya pengertian itu seperti apa? Lalu saya ambil itu daging yang sudah disiapkan itu di piring hidang. Tinggal saya dihidangkan saja. Ya, serahkan di depannya beliau. Ini saya mau makan. Maka itu daging yang 2 potong besar ini, yang utuh-utuh ini kami siapkan saja pisau, beliau sendiri yang potong. Ya, dan itu menurut beliau itu adalah satu perasaan yang sungguh menyenangkan, dan saat itu makan sungguh-sungguh, makan enak betul-betul makan enak di ulang tahun tanggal 2 Januari 2024. Setelah tanggal 2 dan mulai dengan tanggal 3 dan akhirnya harus kami bawa kembali ke Halilulik tanggal 5 itu sudah mogok makan. Tanggal 3 itu sudah mogok makan, tidak mau makan lagi nasi. Saya bujuk Bapak, kita makan nasi dulu Tidak, nasi itu untuk engkau saja. Jadi akhirnya saya simpan. Beliau hanya terima sup sayur dengan buah. Ya, itu cerita indah sahabat Kompas, bagaimana beliau punya kisah yang unik dan berkesan, dan itu sulit untuk dilupakan. Romo, terima kasih banyak Romo Ekonom, sangat sibuk di belakang. Suster sangat sibuk sebagai putri sulung Putri Maranatha. Terima kasih juga sudah hadir di sini. Dan sahabat Kompas, kita mendoakan keselamatan jiwa Bapak Uskup almarhum Monsinyur Anton Painratu. Semoga
segala proses hingga penguburan dapat berjalan dengan lancar, dan kita mendoakan selalu keselamatan jiwa beliau. Terima kasih, dan kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Romo, terima kasih banyak. Terima kasih ya. Ya. Terima kasih. Terima kasih, Mama Suster.